Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Kardila. Aku merupakan mahasiswa program studi akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Dalam rangka memenuhi mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi, di sini aku akan ngejelasin terkait dengan gimana sih tutorial penggunaan LinkedIn dalam membangun personal branding dan jaringan profesionalnya teman-teman. Di era 5.0 ini perlunya kita mengetahui bahwa kita perlu membrandingkan diri dengan memanfaatkan era digitalisasi seperti saat ini. Nah, salah satu tipsnya adalah dengan memanfaatkan platform digital. Nah, platform digital itu apa? Jadi platform digitalnya adalah LinkedIn. Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas terkait dengan apa sih LinkedIn itu. Oke, jadi teman-teman, LinkedIn adalah platform media sosial profesional yang emang digunakan untuk teman-teman bisa berjejaring, or networking, mencari pekerjaan dan berbagai luas industri. Di awal tahun 2024, penggunaan LinkedIn di Indonesia itu telah mencapai 26 juta pengguna. Jumlahnya itu pun diterjemahkan sebagai 9,3% dari total populasi Indonesia di tahun 2024. Nah, pasti teman-teman bertanya mengapa sih kita perlu menggunakan LinkedIn? Apa pentingnya penggunaan LinkedIn ini? Di sini aku udah rekap 3 tujuan utama dari penggunaan LinkedIn itu sendiri, di mana yang pertama, kita bisa membangun personal branding dari diri kita dengan memanfaatkan platform LinkedIn ini. Kemudian yang kedua, kita bisa memperluas networking kita, relasi kita, supaya kita lebih dikenal oleh orang luar gitu. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa meningkatkan peluang karir ataupun jenjang karir kita ke depannya. Nah, cara membuat akun LinkedIn, di mana teman-teman bisa langsung searching aja di Play Store or App Store untuk mendownload aplikasi LinkedIn-nya. Kemudian ataupun kalau teman-teman pakai device laptop gitu, teman-teman bisa langsung buka websitenya dengan linkedin.com gitu. Setelah itu, teman-teman akan diarahkan untuk membuat akun seperti teman-teman memakai media sosial pada umumnya, pasti diarahkan untuk membuat akun terlebih dahulu, dan di situ nanti teman-teman akan masukkan email dan buat kata sandi. Setelah itu, teman-teman akan melakukan sesuai prosedur dengan melengkapi data diri hingga verifikasi email dan sebagainya. Nah, cara mengoptimalkan profil LinkedIn itu dengan yang pertama, bagaimana kita bisa memanfaatkan melalui foto profilnya kita itu lebih profesional. Kita gunakan foto profil yang lebih profesional. Kemudian headline yang jelas dan menarik, kemudian ringkasan diri yang kuat, pengalaman kerja dan organisasi yang kita tambahkan di LinkedIn-nya kita, kemudian skill or endorsement yang kita miliki, serta sertifikasi dan kursus yang telah kita lakukan, kemudian ataupun ada proyek yang telah kita kerjakan, itu bagus banget untuk kita masukin di LinkedIn-nya kita. Nah, ini beberapa tips and trick lebih detail untuk penggunaan LinkedIn sendiri, di mana beberapa kesalahan yang harus dihindari, terutama ketika kita menggunakan LinkedIn itu tadi tidak memiliki foto profil, itu hindari banget ya teman-teman. Kemudian profil tidak lengkap atau salah-salah, tidak aktif berinteraksi atau berbagi konten. Jadi teman-teman harus aktif update terkait kegiatan produktifnya teman-teman itu di LinkedIn gitu. Jadi teman-teman bisa ke-notice nih oleh audiens yang ada di LinkedIn kalau teman-teman itu aktif, kemudian teman-teman ada pengalaman gitu. Nah, kemudian yang terakhir, teman-teman misalnya invite ke orang lain untuk berjejaring di LinkedIn, itu teman-teman pokoknya harus nggak boleh lupain untuk pesannya gitu, supaya ada feedback yang didapat dan teman-teman bisa lebih berjejaring secara luas dengan teman-teman di luar sana gitu. Nah, sebenarnya secara garis besarnya sebagai platform profesional, LinkedIn ini bukan sekadar media sosial biasa, tapi sebagai tempat untuk teman-teman membangun personal brandingnya teman-teman, memperluas networking dan membuka peluang karir ke depannya gitu. Jadi perlunya teman-teman mengoptimalkan profil LinkedIn-nya teman-teman. Kemudian selain itu up to date untuk konten or post to update-nya teman-teman di LinkedIn itu perlu diperhatikan banget, dan dari situ teman-teman nantinya akan dilirik oleh recruiter atau partner bisnis gitu, ataupun bahkan mentor yang bisa membantu teman-teman ke depannya gitu. Nah, untuk lebih detailnya aku akan jelasin melalui bagaimana sih secara langsung kita menggunakan LinkedIn. Nanti aku akan kasih tutorial di selanjutnya gitu. Ya, halo teman-teman, jadi di sini aku akan langsung kasih tutorial sepengetahuan aku terkait dengan platform LinkedIn ini gitu. Jadi di sini ini LinkedIn aku. Di sini seperti yang termention bahwasanya kita perlu headline yang menarik di LinkedIn. Nah, headline itu sesuai dengan skill atau bakatnya teman-teman, itu di-mention di headline LinkedIn-nya teman-teman gitu. Misalnya kalau di sini aku kan sebagai mahasiswa program studi akuntansi, otomatis aku nge-highlight kalau aku tuh masih mahasiswa program studi akuntansi. Nah, pencapaiannya teman-teman juga bisa banget di-highlight di headline-nya teman-teman, karena itu menunjukkan oh ternyata teman-teman punya pencapaian nih. Nah, di sini aku nge-highlight kalau aku tuh awardnya beasiswa Bestari, beasiswa lokal B, kemudian
Setelah itu, teman-teman juga bisa mention mungkin teman-teman sedang menjalankan program magang ataupun program lainnya di luar akademiknya teman-teman, itu bisa banget untuk teman-teman mention, itu membuktikan bahwa teman-teman tuh sudah ada pengalaman di bidang tersebut gitu, atau sedang menjalani bidang tersebut. Jadi teman-teman secara otomatis ter-highlight kalau teman-teman memiliki kemampuan di bidang itu gitu. Nah, itu sih untuk headline kurang lebihnya seperti itu. Terus selain itu, foto profil juga teman-teman perlu perhatiin. Nah, di foto profil itu usahakan teman-teman pakai foto profil yang profesional gitu. Kemudian untuk yang background ini, sampul sendiri, itu sebenarnya disesuaikan lagi dengan kebutuhannya teman-teman. Biasanya tuh kalau background, kalau yang sudah kerja itu biasa dia pakai misalnya terkait dengan dokumentasi terkait dengan kerjaannya gitu. Nah, kalau aku kan sebagai mahasiswa gitu ya, jadi aku di sini cuma nge-mention kalau aku juga aktif, up to date dengan aktivitasku, produktivitasku melalui Instagram gitu. Jadi aku nge-highlight kalau aku ada Instagram, terus di sini juga aku nge-mention terkait dengan emailku. Oke, mungkin untuk bagian headline kemudian foto profil itu selesai. Selanjutnya di sini, nah otomatis di sini nanti teman-teman akan diperlihatkan juga analisis terkait dengan kontennya teman-teman di LinkedIn gitu. Ataupun misalnya kunjungan profil sudah berapa kunjungan profil di minggu ini di akunnya teman-teman gitu. Itu menunjukkan bahwa analisis ini menunjukkan bahwa akunnya teman-teman tuh udah mulai muncul juga di platform LinkedIn sehingga teman-teman juga biasa dapat invite otomatis dari orang-orang yang ada di LinkedIn gitu. Nah, di sini kemudian selanjutnya itu di bagian, summary tentang about, teman-teman gitu. Di sini teman-teman bisa menjelaskan bahwa teman-teman tuh, sebagai mungkin saat ini posisinya apa, apakah masih berstatus mahasiswa or misalnya udah kerja di tempat apa bisa dijelasin, skill-nya teman-teman juga bisa di-highlight di sini, teman-teman memiliki skill ini, kemudian minatnya teman-teman juga apa gitu. Jadi, otomatis recruiter atau teman-teman LinkedIn di luar sana yang lihat, terkaitan, about-nya teman-teman itu langsung, "Oh dia, minatnya ke bidang ini, udah ada pengalaman ini, skill-nya gini," gitu. Kemudian setelah about tadi, kita melangkah ke aktivitas. Nah, di aktivitas ini nanti itu akan menunjukkan kalau teman-teman tuh sering, sering nge-highlight postingan-postingan seperti ini gitu. Seperti di sini aku kan, biasanya kalau dapat konten seputar Excel pasti aku, bantu share, aku repost gitu. Itu bukan kayak sebagai aku ngebagiin aja, sebagai bahwasanya aku untuk nge-save gitu, supaya ada di akunku, itu enggak. Tapi itu aku kita ngebagiinnya supaya teman-teman di luar sana juga bisa, ini ini khususnya untuk teman-teman LinkedIn-nya, teman-teman gitu, bisa ngeliat, oh, ternyata ada postingan ini, di-share sama ini, otomatis aku jadi tahu gitu. Jadi kayak otomatis teman LinkedIn-nya, relasi LinkedIn-nya teman-teman tuh berpikir bahwasanya teman-teman tuh, membagikan sesuatu yang bermanfaat juga gitu. Nah, kemudian kita melangkah ke pengalaman. Kalau pengalaman itu sebenarnya teman-teman, kita di sini bisa cantumin mulai dari pengalaman komunitas, organisasi, bahkan pengalaman kerjanya teman-teman itu bisa banget untuk di-share di sini. Itu otomatis, di bagian pengalaman, ini nantinya teman-teman, lihat, pensil ini, nah teman-teman bisa edit kayak gini gitu. Teman-teman bisa jelasin, teman-teman punya keahlian apa di situ, punya skill apa, terus deskripsikan terkait job desk-nya teman-teman, pada saat mendapatkan pengalaman di sana itu apa aja gitu. Kemudian, teman-teman juga bisa sekalian cantumin bukti dokumentasi teman-teman, mungkin dokumentasi pada saat magang, dokumentasi pencapaiannya teman-teman, itu boleh banget. Ataupun, sertifikat penghargaan itu juga boleh banget untuk mewakili gitu. Nah, setelah tadi pengalaman, kita melangkah ke pendidikan. Nah, di sini untuk di pendidikan teman-teman bisa nge-highlight, teman-teman sekarang mungkin masih berstatus sebagai mahasiswa di universitas apa, bisa juga dicantumkan IPK-nya berapa, terus about tentang, perkuliahannya teman-teman apa gitu. Misal kalau aku program studi akuntansi otomatis, aku di sini background-nya finance and accounting. Nah, skill yang merangkap di dalam itu seperti ini, data analysis, finance management gitu. Kemudian di sini aku juga nge-mention terkait SMA gitu sih. Nah, setelah itu kita juga bisa menambahkan project itu isinya apa, mungkin teman-teman ada project perkuliahan pada saat perkuliahan, or teman-teman punya project di komunitasnya teman-teman, itu boleh banget untuk dimasukin di sini. Kalau di sini aku tuh nge-mention-nya, project, komunitasku, di mana, ini juga, salah satu project. Nah, untuk kontributor itu misalnya teman-teman kan, berrelasi nih dengan teman-teman komunitasnya, pasti bisa banget di sini kontributor, "Oh, di project aku ini, aku bersama ini, temanku ini nih," karena mereka juga punya akun LinkedIn gitu, jadi bisa langsung ke-mention di sini. Nah, selanjutnya volunteer. Di sini teman-teman, untuk sukarelawan itu bisa banget teman-teman mungkin ada pengalaman volunteer or semacamnya, bisa banget masukin sesuai dengan periode pelaksanaannya, kemudian nama mungkin ada komunitas or organisasi yang teman-teman ikuti volunteer-nya di mana gitu. Selanjutnya keahlian apa sih? Nah, keahlian ini nanti akan, merangkap dari beberapa pengalaman sebelumnya yang teman-teman udah masukin itu otomatis ternotis di keahlian ini. Kemudian, nah fitur paling menarik di LinkedIn itu ada fitur rekomendasi. Fitur rekomendasi di mana misalnya teman-teman pernah bekerja sama dengan teman LinkedIn-nya teman-teman, itu bisa banget untuk saling kasih, rekomendasi gitu, mungkin bisa dipaparin apa sih kerjanya teman-teman di komunitas or organisasinya teman-teman di situ.
Nah, ini juga salah satu penilaian sih, nanti rekruter yang lihat otomatis termention, oh dia tuh orangnya kayak gini, dari temennya udah bilang kalau dia tuh orangnya kayak gini, misalnya bertanggung jawab dalam pelaksanaan. Nah, selanjutnya ada di sini itu penghargaan, teman-teman bisa banget misalnya saling ikut perlombaan waktu jadi mahasiswa, itu bisa banget dimasukin. Kemudian organisasi yang teman-teman ikuti gitu. Nah, kurang lebih seperti itu sih untuk LinkedIn. Itu untuk fitur di akunnya teman-teman nanti.